Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan tindak pidana terorisme. Jangka waktu absensi 3 hari dimulai sejak hari ini. Jangan lupa nanti tolong di like dan subscribe untuk channel YouTube saya. Tuliskan absensi di kolom komentar YouTube nama dan NPM ya. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar YouTube saya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan, saya mohon didoakan orang tua saya, ibunda saya telah meninggal di Selasa 28 Mei 2024. Terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi Magister Hukum Unpad yang sudah hadir berbela-sungkawa ke rumah orang tua saya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, sukses, melimpah rezekinya dan selalu bahagia. Saya mohon didoakan agar ibunda saya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilepaskan dari siksa kubur dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita terakhir membahas mengenai bahan peledak ya. Ini kita lanjutkan ya. Silakan buka bahan materinya. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak ya. Semua jenis misiu, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Nah, lingkup keberlakuan dari tindak pidana terorisme ya, Perpu terorisme berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan atau ya negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Ini ruang lingkupnya luas ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita semua yang ada di kelas ini ya tidak ada yang melakukan tindak pidana ini ataupun ya jangan sampailah kita punya teman yang seperti ini ya melakukan tindak pidana terorisme. Lalu ada namanya yurisdiksi negara lain. Negara lain mempunyai yurisdiksi apabila A. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang B. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan. Ya, oleh atau terhadap. Jadi, yang A itu oleh, yang B-nya terhadap ya. Jadi yang A kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan, kalau B-nya kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan. Jadi ibaratnya pelaku dengan korban ya dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang C, kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan. Kemudian yang D, kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri ya, termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang E, kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini kita minggu lalu sudah bahas mengenai definisi ya kekerasan dan definisi dari ancaman kekerasan ya. Memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ada paksaan di sana untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya, itu termasuk kejahatan ya. Kemudian kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Ini sampai pakai pesawat udara Bapak Ibu ya, dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan ya. Kemudian yang G, kejahatan dilakukan di atas kapal. Jadi bukan hanya pesawat, ini kapal juga ada ya. Di atas kapal yang berbendera negara tersebut. Atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan ya. Nah, ini sangat luas ya jangkauannya, baik di darat maupun di laut dan di udara ya. Nah, kita yang melindungi dari udara kita ya, negara NKRI kita adalah AURI ya, Angkatan Udara Republik Indonesia. Kalau di darat itu ada tentara, ada Polri ya. Di laut itu ada
ada juga ya di laut, udara, darat ya. Nah, Perpu ya atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang terorisme berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Jadi ini bisa di luar wilayah negara Republik Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang B, terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri. Nah, ini sampai ke luar negeri ya, termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia. Ini sampai ke luar negeri juga. Ya, jangkauannya luas sekali untuk tindak pidana terorisme ini ya. Yang C, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini terkait pemaksaan. Ini seperti film yang pernah kita tonton ya di bioskop ya. Jadi ada presidennya disandra gitu ya oleh orang-orang atau oknum ya dari pelaku tindak pidana terorisme. Mudah-mudahan Indonesia nggak diberlakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga kita negaranya aman ya semuanya ya. Kemudian yang D, untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sampai ke organisasi internasional ya, luas sekali cakupannya untuk tindak pidana terorisme ini. Lalu ada di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan. Ya. Atau F yang terakhir ya, oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Dia nggak punya kewarganegaraan tapi ini ya, ini juga termasuk ya. Setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di Indonesia ya. Bapak Ibu, saya minggu lalu ingat ya, saya ada memberikan tugas ya pakai kelompok. Hari ini saya tentukan ya untuk tugasnya. Nanti saya minta tolong kepada Komting untuk membantu. Dan Bapak Ibu insya Allah nanti ini adil ya pembagiannya. Jadi saya sengaja tidak Bapak Ibu sendiri yang pilih. Nanti kalau Bapak Ibu sendiri yang pilih, yang rajin sama yang rajin semuanya ya. Kemudian yang cerdas sama yang cerdas ya. Terakhir sih yang nggak pernah masuk, nggak adalah kawannya. Siapalah kawan dia? Dia nggak pernah masuk, dia nggak tahu info, mana mungkin dia tahu tugas, ya kan? Makanya ini saya coba nanti adil pembagiannya, Bapak Ibu. Cukup diterbitkan di jurnal internasional saja ya. Indeks Copernicus biayanya cuma 300.000 ya. Komnya juga udah tinggi. Jadi nggak usah di jurnal lain ya, di situ aja, karena jurnal lain lebih mahal. Nanti kasihan Bapak Ibunya, biayanya mahal. Tapi kalau kelompok kan satu orang ada 5, satu kelompok ada 3 kan, nanti bisa 300.000 dibagi 3 jadi 100.000 per orang, kan lebih hemat ya. Nah itu merupakan nilai UAS juga sekaligus, jadi kita nanti tidak usah UAS lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diingatkan saya, mana tahu saya lupa ya Mbak Yosri ya, agar nilai UAS-nya adalah dari hasil publish jurnalnya. Jadi ketika jurnalnya sudah publish, nilainya semuanya A ya. Nanti mengenai berapa A-nya, angkanya nanti saya akan sampaikan ke Komting. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat, sukses, bahagia, dan yang diinginkan semua tercapai, dipermudah segala urusannya. Baik, saya mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.